Kami bahas lebih lanjut terkait dengan pernyataan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang mendorong untuk mencari alternatif peluang kerja di luar negeri. Saat ini sudah bergabung narasumber kami lewat sambungan dalam jaringan, anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Neng EM Marhamah Zulfa. Assalamualaikum Bu EM, dengan Tifal apa kabar Bu? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, dan Mbak Anis Hidayah, Ketua Komnas Hak Asasi Manusia sekaligus aktivis pekerja migran, nanti akan bergabung bersama kami. Semoga dalam waktu dekat ini bisa ikut berdiskusi dalam Sapa Indonesia Malam kali ini. Bu EM, begini, satu sisi bahwa sudah diklarifikasi pernyataan Pak Karding bahwa sebetulnya prinsipnya negara akan memfasilitasi warga negara yang mau bekerja di luar negeri. Tapi di sisi lain kita juga melihat masih banyak pekerja kita, walaupun kemudian difasilitasi negara dan daerah lewat job fair, gak semua juga bisa dapatkan pekerjaan. So kalau Anda membaca konteks pernyataan Pak Karding ini, memfasilitasi ini dalam hal apa yang memungkinkan untuk negara bisa berikan kepada warga? Ya, sebenarnya memang beberapa peluang pekerjaan di luar negeri itu memang cukup terbuka ya. Saya kira mungkin dalam memfasilitasi itu eh, bisa memberikan informasi juga, dan sebagaimana tugasnya Kementerian KPMI itu diantaranya juga perlindungan, melindungi mereka ketika mereka bekerja di luar negeri, hak-haknya sebagai pekerja, dan pastikan juga mereka aman seperti itu. Tapi kalau kemudian ada yang berpikir begini, dengan pernyataan memfasilitasi itu, ada sebagian orang yang saya temui siang tadi Bu, berharapnya bahwa difasilitasi untuk mendapatkan jalur pekerjaan, dimodalkan, dibantu modal untuk bisa berangkat, akomodasi untuk sampai ke luar negeri. Memungkinkan nggak kira-kira dengan judul fasilitasi itu Bu? Fasilitasi itu kalau yang sepengetahuan saya di KPMI itu kan sebenarnya ada program untuk peningkatan kapasitas ya, pelatihan dan lain sebagainya. Dan beberapa sebenarnya permintaan di luar negeri kayak pekerjaan-pekerjaan itu memang sangat-sangat terbuka, sangat besar, baik yang kayak di negara-negara Timur Tengah, Middle East juga banyak seperti itu. Jadi artinya peningkatan kapasitas itu misalkan pelatihan, di sana misalkan permintaannya terkait apa gitu kan. Nah, selain menginformasikan, terus hal-hal apa aja yang kemudian harus dipersiapkan seperti itu. Kan para calon pekerja yang ada di Indonesia itu ada yang memang sudah cerdas, ada yang belum juga. Maksudnya yang belum tuh kayak semacam domestic worker ya. Karena kan KPMI kalau nggak salah kan membuka lagi, walaupun sebenarnya saya terutama pribadi sebenarnya tidak setuju ya, domestic worker terutama ke daerah negara-negara Middle East itu dibuka kembali seperti itu, terutama khusus minimal untuk perempuan aja lah. Karena apa? Karena pengalaman pahit kita bahwa ternyata kita maksudnya negara sebagai institusi itu tidak mampu melindungi ketika ada masalah, ketika ada yang terkena hukum seperti itu. Nah, jadi tapi untuk hal yang lain yang selain domestic worker kita setuju. Karena saya juga ngobrol dengan beberapa duta besar Kuwait, duta besar Indonesia untuk Kuwait, contoh misalkan mereka itu sebenarnya membutuhkan juga para pekerja yang bukan domestic worker itu hampir 4.000 atau 4.000 lebih. Dan itu tidak terserap oleh Indonesia. Sorry saya tahan dulu di situ Bu. Saya tampaknya kita juga sudah bergabung Mbak Anis Hidayah dalam diskusi kita kali ini. Mbak Anis dengan Tifal, suara saya terdengar ya Mbak? Terdengar Mas. Sejauh mana Anda menangkap makna dari pernyataan Pak Karding yang bilang bahwa negara akan memfasilitasi warga untuk bekerja ke luar negeri? Konteksnya itu apakah sebatas perlindungan atau segala hak mulai dari mereka persiapan sampai mereka mendapat pekerjaan akan dipastikan juga? Ya, terima kasih. Selamat malam juga Bu EM. Bahwa
terkait dengan perlindungan yang dimaksud di dalam Undang-Undang Pekerja Migran yang diadopsi dari Konvensi HAM Internasional, yaitu Konvensi tentang Pelindungan Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang sudah diratifikasi pemerintah, sesungguhnya adalah tentu perlindungan secara menyeluruh ya bagi seluruh pekerja migran. Jadi apakah sebelum berangkat, ketika bekerja maupun ketika pulang kembali gitu. Dan perlindungan yang dimaksud adalah bentuk dari kehadiran negara untuk memastikan bahwa hak atas pekerjaan di mana bekerja ke luar negeri merupakan bagian dari hak asasi manusia di mana negara memiliki kewajiban untuk menghormati, memenuhi dan melindungi. Dalam konteks itu tentu ini merupakan hak, dan yang harus dipastikan adalah bahwa bekerja ke luar negeri itu merupakan hak, bukan bekerja karena paksaan gitu ya, karena ketiadaan lapangan pekerjaan yang tersedia di dalam negeri gitu. Jadi kalau di dalam konteks global gitu ya, konsep migrasi global itu disebut sebagai voluntary migration. Jadi migrasi ke luar negeri itu harus didorong sebagai satu pola orang bermigrasi secara sukarela karena memilih bekerja ke luar negeri dan bukan karena keterpaksaan gitu. Oke, dan kalau kemudian itu disebut sebagai upaya untuk atau solusi untuk menekan angka pengangguran di dalam negeri, masuk akal tidak menurut Anda? Tentu tidak tepat karena sebenarnya dalam konteks pemenuhan hak atas pekerjaan itu kan mencangkup kewajiban negara, salah satunya adalah menyediakan lapangan pekerjaan, dan lapangan pekerjaan itu tentu adanya di dalam negeri gitu ya. Jadi kalau kemudian migrasi berkontribusi pada pengurangan pengangguran secara faktual memang iya, dan itu sudah terjadi berpuluh-puluh tahun, tetapi keliru kalau kemudian ini dipaksakan menjadi salah satu strategi untuk mengurangi pengangguran, karena orang bermigrasi sifatnya harus sukarela karena itu sifatnya adalah hak gitu ya, hak asasi manusia gitu. Kewajiban negara tentu memfasilitasi, tetapi sangat berbahaya kalau itu kemudian akan dikontekskan dengan pengurangan pengangguran, karena nanti bisa mendorong adanya satu fakta terkait dengan komodifikasi pekerja migran gitu. Oke, Bu EM, apakah ini bisa dikatakan mempekerjakan atau memfasilitasi warga negara bekerja di luar negeri sebagai solusi untuk menekan pengangguran itu, Bu EM? Salah satu di antaranya, menurut saya itu ya, salah satu di antaranya ya, seperti itu. Tapi tentu tidak ada pemaksaan dan memang sudah kewajiban dari Kementerian Perlindungan Migran Indonesia adalah untuk memfasilitasi apabila ada warga negara Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri. Seperti itu. Tapi kalau kemudian, anggaplah sudah difasilitasi oleh negara. Apapun perlindungan hak-haknya mereka yang ada di sana begitu, dan mereka mendapatkan pekerjaan, sudah jelas secara upah dan bagaimana nasib mereka di sana. Tapi pengembangan talenta itu agar mereka bisa memberikan kontribusi kepada negara kembali ke dalam negeri, hal apa yang betul-betul harus diperhatikan di sini menurut Anda, Bu? Ya, tentu kan ketika pertama adalah tentu skill ya. Skill sebelum berangkat, misalkan di sana tuh membutuhkannya di bidang apa. Nah, tentu yang diberangkatkan itu ada sesuai dengan yang dibutuhkan. Tetapi tentu pengetahuan bagi calon pekerja itu juga diberikan berbagai informasi terkait negara tersebut, terkait aturan, undang-undang dan aturan di negara tersebut seperti apa, regulasi di negara tersebut seperti apa, biar dia juga bisa antisipasi. Tetapi bukan berarti dengan memberikan informasi itu terus kemudian negara sudah lepas tangan. Seperti jadi, dan ketika ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka negara harus hadir. Nah, dalam hal ini KPMI ini, Kementerian Perlindungan Migran Indonesia, inilah yang kemudian menjadi garda terdepan untuk membantu mereka seperti itu. Mbak Anies, ada kekhawatiran kalau kemudian nanti bakal ada jalur non prosedural lagi yang ujung-ujungnya bakal memicu bertambahnya kasus TPPO di balik upaya untuk memfasilitasi warga negara untuk bekerja di luar negeri. Hal apa yang rasanya harus jadi concern di sini? Singkat saja. Ya, tadi sudah disampaikan Bu EM bahwa penting sekali selain membekali dan menguatkan kapasitas bagi warga negara yang akan bekerja ke luar negeri adalah bagaimana memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum ya. Nah, pengawasan itu artinya adalah ya setiap orang yang mau bekerja ke luar negeri dipastikan bahwa
prosesnya itu sesuai dengan mekanisme migrasi aman yang diatur oleh undang-undang. Apakah ada korporasi atau perusahaan pengirim yang tidak sesuai misalnya dalam memberangkatkan. Nah, itu bagian dari pengawasan. Ya. Termasuk bagaimana penegakan hukumnya juga harus terus didorong karena TPPO itu kan fungsi utamanya adalah bagaimana melindungi pekerja migran dari perdagangan orang ya, Baik. undang-undang TPPO gitu. Sehingga bagaimana penegakan hukum itu menjadi faktor yang sangat penting untuk memastikan bahwa migrasi ke luar negeri itu dijamin pelindungannya oleh negara. Mbak Anis dan Bu EM, terima kasih banyak sudah mau hadir dalam diskusi kami kali ini. Sehat selalu semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum.